Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari Sabtu yang lalu saya selesai mengikuti acara doa di Mission Care Berdoa, berbincang dengan pengurus, dan dalam perbincangan itu disampaikan bahwa saat ini COVID sudah mulai bertambah korban-korbannya, ya. Jadi pemerintah juga menganjurkan supaya di mana kita berada gunakan masker, ya. Nah, jadi berapa hari ini ya memang kami sekeluarga keluar selalu menggunakan masker. Juga banyak yang sakit di luar COVID, ya. Nah, pada malam Jumat malam, istri saya, Ibu Hana, pulang dari kantor sore, duluan pulang karena tidak enak badan. Saya pulang jam 6 lebih karena menunggu kendaraan yang baru datang dari luar kota. Setelah itu saya pulang ke rumah, saya lihat dia dalam keadaan yang lemas, lemah, dan semakin malam semakin lemah. Tidak bisa makan, bahkan ketika saya pulang itu muntah di lantai, di karpet, kamar mandi. Suhu tinggi, dan dalam kondisi seperti itu, saudara, Ibu Hana setengah sadar. Ketika diajak bicara, dia tidak bisa merespon dengan, ya bagaikan orang, kalau misalnya orang sakit lemas saja ya, hanya lemas, ya bagaimana keadaannya, ya masih bisa jawab gitu ya. Ini setengah sadar, jadi meresponnya pun kami berdoa, berserah kepada Tuhan, karena Ibu Hana dibawa ke dokter, rumah sakit, nggak mau, menolak. Lihat besok saja. Ya, kami berdoa malam itu. Percaya doa orang benar besar hasil. Puji Tuhan, Ibu Hana bisa tidur, kami tidur, dan dia duluan, selalu bangunnya duluan. 4:30 alarm biologisnya udah jalan. Jam 4:30 dia udah bangun. Dan bangun seperti biasa, dan kemudian jam 8 berangkat ke kantor. Luar biasa. Dari yang malam setengah sadar, saudara, suhu tinggi, tapi paginya Tuhan bekerja. Dia bisa pulih kembali. Hari Sabtu beraktivitas seperti biasa, dan hari ini hanya tinggal sedikit batuk, sama dengan saya udah berapa lama batuk ya. Tapi semua ini oleh kemurahan Tuhan. Kuasa Tuhan masih tetap bekerja. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Cari Uang atau Kerajaan Allah. Ya, cari uang atau kerajaan Allah. Itu judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada kita semua, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah lewat online. Sebelum saya sampaikan, saya mau bertanya. Nah, pertanyaan ini saya tujukan kepada Yosua. Yos, ngapain di Jakarta? Oke. Pertanyaan saya, Yosua, ngapain di Jakarta? Karena dia berangkat Senin pagi, pulang Jumat malam. Itu setiap minggunya begitu. Ya. Nah, sekarang saya tanya dia, Yosua, ngapain di Jakarta? Jawabannya adalah bekerja. Oke, bagus. Jawabannya benar. Faktanya memang dia bekerja di Jakarta. Kalau saya tanya pertanyaan berikutnya, kerja di mana? Dia akan jawab di sini. Ya kan? Oke, saya nggak sebutkan ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, jawab. Kerja itu untuk apa? Ya. Jawabannya adalah, kita dengar sendiri. Kerja itu untuk apa? Pelan-pelan ngomongnya. Cari uang. Ya, oke. Itu jawaban yang wajar nggak? Wajar kan?
Di mana-mana orang, kamu bisnis ngapain? Cari uang, cari cuan. Iya kan? Wajar itu. 9 dari 10 orang ditanya, pasti jawabannya adalah cari uang. Bahkan mungkin 10 dari 10-nya mungkin aja. Semua bilang, ngapain kamu kerja? Ngapain kamu bisnis? Kok ditanya? Ya cari uang dong. Maka topik khotbah hari ini adalah cari uang atau kerjaan Allah. Nah begini saudara, ada seorang bapak bertanya kepada anaknya. Anaknya ini mau berangkat merantau, meninggalkan kampung halaman. Ya, bapaknya bertanya begini, nah nanti di perantauan apa yang kamu kerjakan? Si anak menjawab, saya akan cari pekerjaan. Oke, bagus. Untuk apa kamu cari pekerjaan di perantauan, nak? Untuk cari uang, Pak. Si bapak langsung memberikan nasihat kepada si anak. Nah, kamu pergi ke perantauan, mencari uang, itu keliru. Loh, kenapa keliru, Pak? Di mana kelirunya? Nah, ini bapak beritahukan kepada kamu. Kamu pergi ke kota, pergi ke perantauan, mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Dan di pekerjaan itu kamu bekerja bukan untuk cari uang, tapi cari kerajaan Allah. Si anak bingung. Pergi ke kota, merantau, bekerja, dan dapat pekerjaan. Kemudian di sana disuruh mencari kerajaan Allah. Ya, itu nah. Itu pesan Bapak buat kamu. Jadi nanti kamu sudah dapat pekerjaan di sana, di perantauan, di kota. Kamu bekerja. Yang kamu cari bukan uang lewat pekerjaan. Tapi yang kau cari adalah kerajaan Allah. Bingunglah si anak. Nah, supaya tidak bingung, mari kita buka Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu uang. Dan setelah itu, kalau engkau punya uang, baru datanglah kepadaku. Carilah aku dan beribadalah kepadaku. Tidak. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Sekali lagi saya ulangi. Firman Tuhan tidak pernah berbunyi, carilah uang, setelah engkau dapat uang, datanglah kepadaku dan beribadah kepadaku. Tidak pernah. Karena jelas dan tegas, firman Tuhan Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang pertama dan yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu apa? Bagaimana dengan uang? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Uang adalah bonus. Bukan yang utama, itu bonus yang kita terima kalau kita cari kerajaan. Jadi, Yos, kalau nanti ditanya, ngapain di Jakarta? Bekerja. Itu apa bekerja? Jawabannya, cari kerajaan. Memang aneh. Jawabannya kok begitu? Tapi kita mau taat pada firman Tuhan. Ibu Hana berbisnis. Untuk apa? Cari kerajaan. Saya menjadi pendeta dan gembala. Untuk apa? Cari kerajaan. Ayu, bisnis. Untuk apa? Cari kerajaan Allah. Siapapun kita,
apapun profesi kita, saya juga menjadi pengacara, maka untuk apa saya jadi pengacara? Cari kerajaan Allah. Jadi guru. Coba jadi guru. Cari kerajaan Allah. Terus cari kerajaan Allah, cari kerajaan Allah, dan cari kerajaan Allah. Pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah? Mari kita baca. Roma 14, ayat 17. Jadi nggak bingung lagi nanti. Nggak ragu-ragu lagi. Kok Pak Yunus suruh jemaatnya sesuai dengan firman Tuhan Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah kerajaan Allah, carilah kerajaan Allah. Bukan cari duit, bukan cari karir, bukan cari jabatan, tapi disuruh cari kerajaan Allah. Emangnya apa itu kerajaan Allah? Mari kita lihat. Roma 14 ayat 17. Ya, jadi semuanya jadi jelas. Disuruh cari kerajaan Allah. Emangnya apa itu kerajaan Allah? Kita lihat. Roma 14 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jelas ya? Jelas. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu bukan soal jasmani. Kerajaan Allah itu bukan soal duniawi saja, tetapi yang paling penting, kerajaan Allah itu adalah soal satu, kebenaran, kedua, damai sejahtera, tiga, sukacita, tapi jangan lupa yang keempat, tiga hal tadi oleh Roh Kudus. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Sehingga pulang dari tempat ini menjadi jelas. Kenapa firman Tuhan suruh kita cari kerajaan Allah, bukan cari uang. Uang itu akan nyusul dengan sendirinya. Ya, baik. Yang pertama, kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran. Kita masih ingat ya, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau bicara tentang kebenaran, kebenaran itu hanya ada satu. Apa itu? Yesus. Dia adalah kebenaran. Kita baca Amsal 21 ayat 3. Amsal 21 ayat 3. Supaya kebenaran firman Tuhan benar-benar kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amsal 21 ayat 3 berkata begini, 1, 2, 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya, luar biasa saudara. Tuhan suka pada korban kita. Ya, korban apa saja yang kita berikan kepada Tuhan, kita berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran untuk pekerjaan Tuhan, berkorban uang untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan senang. Ya, jadi jangan bilang, Tuhan nggak begitu suka lah kalau kita berkorban. Tidak, Tuhan senang itu. Tapi jangan lupa, ada yang Tuhan lebih senang lagi. Apa itu? Ayat 3 tadi, melakukan kebenaran. Demi kebenaran, maka orang akan melakukan pengorbanan. Kenapa? Dia sudah tahu kebenaran. Dia akan melakukan pengorbanan. Tapi, kalau orang hanya mencari uang, maka kebenaran dia korban. Kembalikan. Kebenaran dikorbankan dan keadilan pun dikorban. Ya, ada berapa orang yang terkena kasus. Kasus apa? Macam-macam. Semuanya karena uang. Ada peribahasa mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Tapi ada orang yang tidak takut salah demi mendapatkan uang.
dan dia singkirkan yang namanya kebenaran. Mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Tuhan bilang, melakukan kebenaran dan keadilan itu jauh lebih diperkenan oleh Tuhan dibandingkan dengan kita memberikan korban. Jadi percuma ya kita sawer sana sini untuk pelayanan, tapi kalau kita tidak melakukan kebenaran dan keadilan. Ayo, jemaat CMC Cabai, lakukan kebenaran, lakukan keadilan. Semua yang benar, semua yang adil, lakukan itu. Karena Tuhan suka. Dan kalau Tuhan suka, dia berkenan, maka apa yang kita butuhkan, dia tahu bagaimana menyediakannya untuk kita. Jadi kita pikirkan jangan caranya cari duit, caranya dapatkan duit, pagi siang malam pikir. Sekian puluh tahun, saya 61, tahun depan 62. Selama mungkin 60 tahun, atau 61 tahun ini, selalu prinsip hidup saya nggak punya cita-cita menjadi orang kaya. Itu agak aneh. Bukan cuma aneh, tapi langka. Kok ada orang yang nggak punya cita-cita jadi orang kaya? Tapi itulah saya. Ada kesempatan untuk jadi kaya aja, saya nggak terlalu antusias. Maka dari dulu saya nggak suka kerja di Jakarta. Sementara Jakarta adalah pusat segala-galanya. Pusat pemerintahan, pusat niaga, pusat bisnis, pusat segala macam ada di Jakarta. Ya, bahkan Yosua ketika lulus dari ITB, mikirnya ada perusahaan nasional, perusahaan besar, semua ada di Jakarta. Nah, akhirnya apa? Ya, selama ini dari mulai kerja sampai hari ini, berapa perusahaan, kerjanya di Jakarta terus dia. Sampai satu ketika, saudara, prinsip saya berubah. Loh kok bisa? Iya, yang kekal di dunia ini cuma satu, perubahan. Ya. Di usia 61, prinsip saya berubah. Yang tadinya nggak terlalu pikir, tidak terlalu antusias, nggak pernah punya cita-cita menjadi orang kaya, sekarang berubah. Saudara. Saya bilang, Tuhan, izinkan saya supaya saya jadi orang kaya. Kenapa? Saya menyetujui. Selama ini saya abaikan. Sekarang saya menyetujui. Pak Yunus, kalau Pak Yunus kaya, kan bisa lebih berbuat banyak. Ya. Mungkin dengan kondisi yang sekarang saya tidak kekurangan. Tapi kalau mau lakukan sesuatu yang lebih, saya sadari tidak bisa. Karena saya bukan orang kaya. Kalau saya orang kaya, saya bisa pelayanan ke sana, pelayanan ke situ. Semuanya mudah. Mau sumbang sana, sumbang sini, sumbang situ. Semuanya mudah. Karena itu Tuhan izinkan saya mau menjadi orang kaya. Di usia 61. Nah, tetapi ini dia bedanya. Ada orang yang berpikir keras, berusaha keras untuk mencapai apa yang dia inginkan. Misalnya menjadi kaya. Kalau saya tidak mau berpikir keras. Saya tidak mau berusaha keras, mati-matian kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk jadi kaya. Tidak. Gimana ini? Mau santai-santai tapi jadi kaya? Mana mungkin? Ini yang saya coba praktekkan, saudara. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Yang saya mau lakukan adalah, Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau ikuti apa yang Tuhan arahkan. Dan aku percaya Tuhan yang akan menyediakan dengan jalannya Tuhan sehingga aku bisa menjadi orang kaya. Jadi caranya saudara berbeda dengan cara yang umumnya dilakukan. Ayo kok Pak,
ibadah, aduh, sorry, ini bisnis lagi rame. Jadi nanti minggu depan aja. Minggu depan juga sama. Bisnisnya makin rame, jadi makin nggak bisa. Semakin kaya, semakin jauh dari Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran dan keadilan. Berlaku benar dan berlaku adil. Itu kerajaan Allah. Yang kedua, kerajaan Allah adalah damai dan sejahtera. Kita baca Yesaya 32. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Satu, dua, tiga. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Yang pertama tadi, kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Maka sebagai anak Tuhan, kita selalu berlaku benar dan berlaku adil. Baru yang kedua, kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Kita baca tadi barusan Yesaya 32 ayat 17 berbunyi, di mana ada kebenaran, disebut lagi kebenaran yang sudah kita lakukan di nomor 1. Kalau kebenaran kita lakukan, ternyata loncatannya adalah ke nomor 2. Apa itu? Tumbuh damai sejahtera. Luar biasa. Tumbuh damai sejahtera. Ada damai, ada sejahtera, ada ketentraman, ada ketenangan. Kita buka lagi Yesaya 48. Ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bisa katakan amin? Perhatikan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tadi Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dulu apa? Kerajaan Allah, bukan uang. Kerajaan Allah itu apa? Kebenaran, keadilan. Yang kedua apa? Damai, sejahtera. Bagaimana bisa damai sejahtera? Lakukan kebenaran. Itu tadi Yesaya 48, Yesaya 30 ayat 17. Sementara Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, perhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tak pernah kering. Aduh, sungai tidak pernah kering, ya, tidak pernah kering. Damai sejahtera itu akan terjadi dalam hidup kita. Oke, buka lagi Zakaria 8 ayat 12. Zakaria itu sebelum Maliaki. Zakaria 8 ayat 12. Zakaria 8 ayat 12. Zakaria itu letaknya sebelum Maliaki. Maliaki itu sebelum Matius. Ya. Zakaria 8 ayat 12. 1, 2, 3. Melainkan aku akan menabur apa? Damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi buahnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai milik. Saudara, kita akan mendapatkan damai sejahtera kalau kita melakukan kebenaran. Tetapi jangan lupa, Zakaria 8 ayat 12 mengajarkan kepada kita. Dia bilang begini, aku akan menabur damai sejahtera. Ganti dengan saya akan menabur damai sejahtera. Saya itu adalah masing-masing kita. Saya adalah Yunus.
Maka saya akan berkata begini, Yunus akan menabur damai sejahtera. Ini tugas. Tadi firman Tuhan bilang, lakukan perintahku. Gitu ya. Lakukan perintahku. Salah satu perintah Tuhan adalah taburlah damai sejahtera. Jadi damai dan sejahtera jangan hanya untuk diri sendiri. Tapi tabur, bagikan, usahakan. Supaya damai dan sejahtera itu bisa juga menjadi milik orang lain. Untuk apa? Tuhan bilang, pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberikan hasilnya, dan langit akan memberikan embun. Itu tadi yang saya bilang. Saya tahu 2023, usia 61, berubah prinsip saya. Tidak terlalu penting bagi saya kekayaan. Tidak terlalu antusias. Dan bahkan tidak pernah cita-cita. Dari dulu sekarang. Ternyata sampai sekarang berubah. Saya pengen jadi kaya. Tapi caranya, saya tidak mau berpikir keras untuk mencapai caranya bagaimana. Tidak mau apalagi berusaha keras mencapai supaya saya jadi orang kaya. Tidak. Saya mau berpikir bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saya mau berusaha keras bagaimana menuruti dan mentaati firman Tuhan. Lakukan kebenaran, lakukan keadilan, bagikan damai sejahtera. Maka firman Tuhan bilang, pohon anggur akan memberi buah. Banyak orang menanam, tapi hasilnya tidak bagus. Hasilnya mulai muncul, kena hama. Tapi kalau Tuhan yang jaga, anggur akan tanah memberikan hasil. Apa saja yang kita perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Itu bukan karena kuat dan bukan gagah kita, tapi karena kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang, tabur damai sejahtera. Itu kita lakukan. Mungkin 2 minggu yang lalu, ada yang telepon saya, Yunus, ini ada yang butuh bantuan. Dia dikeroyok. Tapi anehnya, dia dilaporkan ke polisi dan sekarang dia ditahan oleh polisi. Oh gitu, saya bilang. Di mana? Di sana. Oke. Berangkatlah saya. Janji dengan istrinya, dengan anak mantunya, ketemu di kantor polisi. Dan kemudian saya bertemu dengan seorang bapak, kepala dibalut, karena rupanya kepalanya kena senjata tajam. Dikasih foto kepada saya dalam keadaan berlumuran darah. Oke, terus saya tanya, Pak, apa yang terjadi? Dia cerita. Setelah dia cerita, oke, apa yang Bapak inginkan? Saya bilang, saya ingin minta bantuan Bapak untuk membela saya sebagai pengacara saya. Oh gitu? Baik. Saya ketemu dengan penyidik. Saya bilang besok saya akan datang lagi untuk mempersiapkan dan membawa surat kuasa. Besoknya saya datang lagi, dia tanda tangani, dan sah saya sebagai kuasa hukumnya. Dan kemudian saya berikan kepada penyidik, saya bilang, saya berharap peristiwa ini tidak berakhir ke meja hijau, tapi berakhir dengan damai. Karena itu saya sudah konfirmasi. Mau terus atau bagaimana? Enggak. Ingin damai. Tanya istri, ingin terus atau bagaimana? Tidak, ingin damai. Keluarga bilang ingin damai. Oke, jadi saya datang ke penyidik. Saya datang ke Kanit. Saya datang ke Kapolsek. Misinya hanya satu, perdamaian. Tapi kalau kita datang kepada pihak sana yang melaporkan dan minta damai, pikiran saya mengatakan dia pasti besar kepala. Dia nggak mau damai. Bahkan dia minta sesuatu supaya bisa damai. Karena merasa di atas angin. Dia lapor, masuk ke kantor polisi.
Mengenai Bapak ini sendiri masuk ke kantor polisi, memang dia salah, saudara. Memang dia salah. Ya, wajar kalau dia masuk. Tapi dia juga sekaligus korban. Kepalanya bocor. Jadi saya bilang, ini saya sudah punya kuasa. Pada polisi saya bilang, saya akan laporkan orang. Hari ketiga saya datang. Ini hari ketiga ini ya. Saya datang lagi. Kemudian Bapak ini di BAP, laporan polisi. Semuanya saya dampingi sampai selesai. Bawa ke rumah sakit di visum, saya nggak ikut. 3 kali saya datang ke sana. Yang ketiga adalah melaporkan. Setelah itu berapa hari kemudian, orang itu mulai dipanggil dan diperiksa oleh polisi. Sesuai dengan skenario saya. Kalau dia dipanggil, diperiksa, dan akan ditahan, dia pasti akan berpikir. Tapi saya dapat informasi dari istri Bapak yang saya bela. Pak, pihak sana tidak mau berdamai. Wih, gitu ya? Oke, kalau pihak sana tidak mau berdamai, saya teruskan. Saya teruskan. Ini masuk sel, sana pun masuk sel. 2 hari kemudian, Pak, terusan ditelepon. Pihak sana mau damai, Pak. Saya bilang, akhirnya. Kenapa? Dia bilang dia nggak tenang, Pak. Jadi ya udah, dia bersedia untuk damai. Puji Tuhan, saudara. Yang beberapa hari yang akan datang ini sudah ada perdamaian, restoratif justice. Ini cabut laporan, sana cabut laporan, dan selesai. Perdamaian. Damai itu indah. Berapa uang yang saya dapat? Boro-boro dapat uang. Bensin pulang pergi selama 3 hari saya tanggung sendiri. Makan di jalan saya tanggung sendiri. Bahkan beli martabak untuk makan bersama-sama saya tanggung sendiri. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Yang saya cari itu bukan uang. Yang saya lakukan adalah membagikan damai sejahtera. Ini belum selesai perdamaian ya. Nah, belum. Tapi keluarganya udah bersuka cita. Sudah bilang, Pak Yunus terima kasih banyak. Ya bagaimana nggak berterima kasih? Mereka dibantu oleh seorang pengacara tanpa bayar. Dan akan berakhir damai dan kemudian bisa bebas. Bagaimana mereka nggak double-double itu. Damai dan sejahtera. Ya. Saudara, bagikan damai sejahtera. Nanti Tuhan yang akan memberikan berkatnya pada kita. Yang ketiga, sukacita. Kerajaan Allah itu adalah 1, kebenaran dan keadilan, 2, damai sejahtera, dan yang ketiga, sukacita. Mari kita baca Mazmur 122. Mazmur 122 ayat 1. Mazmur 122 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Nyanyian Jara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya bersyukur. Firman Tuhan ini mengingatkan dan menyadarkan kita. Mungkin banyak yang nggak sadar. Bahkan sampai hari ini. Tapi firman Tuhan hari ini menyadarkan kita, saudara. Sukacita itu ada di mana? Bukan di tempat liburan. Bukan di tempat wisata. Tapi sukacita itu ada di rumah Tuhan. Pada saat apa? Saat ibadah. Banyak yang tidak menyadari kan? Menyadari apa? Bahwa ibadah itu hanya sebuah kewajiban. Ibadah itu hanya sebuah rutinisme.
Bahkan ada yang bilang, lama-lama bosan juga ya. Firman Tuhan katakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepada, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayo, sejak menjadi pendeta, menjadi gembala 2 tahun lalu, ini masuk tahun yang ketiga, saya mengalami, saudara, menuju hari Minggu itu, rasanya sukacita. Kenapa? Selama ini hanya dilayani, tapi sekarang berubah menjadi melayani. Saya harus siapkan khotbah. Puji Tuhan, saya saksikan kepada saudara, 2 tahun saya setiap minggu, hampir setiap minggu saya berkhotbah. Sebuah beban. Tiap minggu harus buat materi, tapi puji Tuhan, saya tiap kali bikin khotbah, kurang dari 1 jam sudah selesai. Tiap minggu harus siapkan khotbah. Tiap minggu harus siapkan puji-pujian, kornya dan sebagainya. Bersukacita. Tiap hari Sabtu, besok berarti sukacita bertambah. Kenapa? Ibadah dan melayani Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, sudahkah saudara juga mengalami seperti firman Tuhan ini? Aku bersukacita ketika aku mau datang ke rumah. Ya, jangan ada lagi wajah yang cemberut, datang lagi, ibadah lagi, kolekta lagi, ongkos lagi. Sukacita ada di rumah Tuhan. Itu kerajaan Allah. Kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Sukacita dari mana? Dari Tuhan, di rumah Tuhan. Yang terakhir, 3 hal tadi, kebenaran dan keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Itu tidak kita lakukan dengan akal kita, dengan tenaga kita, dengan uang kita. Bisa beli tiket pergi ke sana, pergi ke sini, beli makanan ini, makanan itu, beli baju ini, baju itu, tas ini, tas itu, sepatu ini, sepatu itu. Tidak. Semuanya itu keadilan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Satu, dua, tiga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya, saudara, akan menerima kuasa saat kapan? Roh Kudus turun atas kita. Jadi, semua yang kita lakukan di dunia ini, saudara, semuanya mengandalkan Roh Kudus yang Tuhan sudah utus ketika dia kembali naik terangkat ke surga. Dia bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi mari kita tidak lagi bekerja, berusaha, bekerja, melayani hanya dengan kekuatan kita, pikiran kita, tenaga kita, uang kita, tapi andalkan Roh Kudus. Ya. Andalkan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang susah menjadi mudah, yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mudah. Sebagai penutup, kita baca Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 sebagai ayat yang terakhir kita baca pada siang hari ini. Satu, dua, tiga. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
apapun yang kita harapkan, saudara. Ya, segala macam. Dulu saya nggak pengen jadi kaya, sekarang pengen jadi kaya. Semuanya itu saya landaskan dengan iman. Pertama itu dulu, iman. Jangan lakukan sesuatu tanpa iman. Bagaimana ini Pak Yunus? Nggak mau kerja keras, nggak mau berpikir keras, tapi pengen kaya. Kerja keras dan berpikir keras saya adalah dalam rangka menyenangkan hati Tuhan, bukan dalam rangka mencari uang dan jadi kaya. Kenapa? Saya punya iman. Menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan yang akan menumbuhkan, Tuhan yang akan menghasilkan. Karena Tuhan bilang, aku berperang ganti kamu, kamu tinggal menerima kemenangan. Soal uang itu nomor 14. Tapi senangkan hatiku, turutlah perintahku. Maka semua yang kau butuhkan, bahkan apa yang nggak kau pikirkan, apa yang nggak kau lihat, apa yang nggak kau dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, itu aku sediakan buat engkau. Bagaimana cara saya jadi kaya? Saya nggak mau mikir. Biar Tuhan yang menyediakan. Yang penting saya bereskan. Saya beriman dan saya berusaha selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu mentaati firman Tuhan, berbuat adil, berbuat kebenaran, membagikan damai sejahtera dan sukacita. Maka berkat akan turun atas saya dan saudara-saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa.